Saudara, hari ini akan ada serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya. Dan kita tahu, saudara, nama Sri Mulyani ini punya kredibilitas dan tentu saja reputasi yang baik. Salah satunya adalah dibuktikan saat pandemi, yakni soal disiplin fiskal. Menepati janji defisit turun dari 6% menjadi di bawah 3% sesuai dengan undang-undang. Lalu bagaimana kemudian memastikan baju Menteri Keuangan ini tidak terlalu kebesaran jika dipakai penggantinya, yakni Purbaya Yudi Sadewa. Kami akan tanyakan bersama dengan ekonom dari Universitas Paramadina, telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Pak Wijayanto Samirin. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Wija. Waalaikumsalam, pagi Mbak Disti. Ya, ini saya sebelum soal secara teknis dan segala macam, saya ingin tahu dulu. Ini kan kabar ini kan perombakan kabinet kemarin cukup mengejutkan kita semua begitu ya. Posisi yang paling strategis salah satunya yang kemudian dirombak adalah Menteri Keuangan dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Anda melihat langkah untuk perombakan posisi Menteri Keuangan ini sudah tepatkah dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto? Walaupun kita tahu soal reshuffle, perombakan kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Saya sebenarnya mengharapkan reshuffle. Cuman reshuffle yang dijalankan sekarang ini adalah reshuffle yang jauh dari optimal. Banyak kementerian yang menteri-menterinya tidak berkinerja baik justru dibiarkan saja. Oke. Kementerian Keuangan menurut saya kinerjanya relatif bagus. Paling tidak kita mempunyai Menteri Keuangan dengan 3 wakilnya yang mempunyai kredibilitas di mata pasar, baik domestik maupun internasional. Dan penggantian Menteri Keuangan di titik seperti sekarang ini sebenarnya sangat berisiko. Karena tahun ini dan tahun depan kita harus menerbitkan hutang, refinancing hutang yang nilainya luar biasa. Tahun depan aja sekitar 1.400 triliun. Artinya perlu confidence pasar luar biasa bahwa kondisi fiskal kita solid, bahwa dipimpin oleh orang-orang yang mengetahui permasalahan dan punya pengalaman, sehingga mereka mau invest. Jika tidak ada trust itu, maka sulit bagi kita untuk menerbitkan utang baru maupun melakukan refinancing utang. Jadi PR yang kemudian harus diemban oleh seorang Menteri Keuangan Purbaya adalah untuk meyakinkan. Ya, itu salah satunya. Meyakinkan itu bisa dengan narasi, tetapi yang paling penting adalah dengan menunjukkan bahwa fiskal kita sehat, menunjukkan bahwa pemerintah itu betul-betul menjalankan disiplin fiskal. Karena disiplin fiskal ini yang paling dikhawatirkan oleh investor. Kalau disiplin fiskal kita tidak bisa dijaga, maka risiko negara kita, country risk kita akan tinggi. Investor akan berpikir ulang untuk membeli surat utang kita itu. Kalaupun akan di launching, bunganya mungkin akan cukup tinggi. Kita harus ingat, Mbak Disti, tahun ini dan tahun depan itu banyak negara yang mengalami defisit luar biasa. Jadi akan ada perebutan pasar utang, tidak hanya oleh negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara maju. Eropa seperti Jerman, Prancis, itu akan menerbitkan surat utang dalam bentuk dalam nilai yang luar biasa besar dan mereka akan menjadi saingan kita. Sedikit komentar tentang Pak Purbaya. Memang beliau bukan sosok yang asing bagi pasar. Sejak beliau menjabat sebagai Chief Economist Dana Reksa, kemudian membantu Pak Luhut di Kemenko Maritim Dan investasi. Kemudian di LPS, pasar sudah memantau beliau. Tetapi kita harus pahami bahwa skala dan tantangan memimpin LPS dan Kemenq itu beda sekali. Ibarat olahraga itu seperti futsal dibanding sepak bola lapangan. Tantangannya beda, kemudian juga harapan market beda, risikonya berbeda. Sehingga di sini Pak Purbaya harus bisa meyakinkan pasar bahwa dia mampu, paling tidak dia akan melakukan hal-hal yang benar. Oke. Nah, kalau kita lihat ya kan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini tadi Anda sudah sebutkan bukan nama baru, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, what next-nya Pak? Katanya bukan hal mustahil membuat ekonomi tumbuh jadi 8%. Ini dalam waktu 3 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian begini, bagaimana bisa memastikan angka 8% ini berkualitas, bukan hanya sekedar ya otak-atik angka lah. Nah, komitmen atau janji yang berlebih seperti itu menurut saya harus dihindari.
karena ini akan menjadi catatan investor dan dunia usaha. Jadi, kalau janji itu terlalu bombastis dan too good to be true, maka yang akan mendapat masalah adalah masalah trust, masalah confidence. Oke. Mengusulkan agar Pak Menteri Keuangan yang baru itu agak berhemat mengeluarkan statement di publik, apalagi yang sifatnya reaktif. Karena begini, apapun yang dikatakan Menkyu itu sudah separuh kebijakan, tinggal ditaruh di kertas, ditanda tangan. Jadi market akan melihat itu sebagai sinyal. Kalau sinyalnya overconfidence, kalau sinyalnya menggampangkan permasalahan, tentunya ini justru bisa menjadi bumerang. Oke. Jadi perlu ada kehati-hatian dalam mengutarakan pernyataan begitu ya untuk seorang Menteri Keuangan setelah Sri Mulyani. Anda melihatnya seperti itu? Betul, dengan role baru ini, Pak Purbaya harus lebih hati-hati mengeluarkan statement. Dan langkah pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah mengundang ekonom-ekonom pengamat-pengamat kritis untuk melakukan diskusi tertutup, untuk menyerap aspirasi dan pandangan mereka. Karena banyak pandangan-pandangan itu yang sangat valid dan orientasinya betul-betul untuk kebaikan negeri kita. Jadi ketika ada kritik, jangan dilawan. Ada kritik, diterima, didengarkan, kemudian direspon ketika itu layak. Saya rasa market akan melihat ini secara sangat positif. Dan jangan lupa, Pak Purbaya adalah orang baru di Kementerian Keuangan. Di situ sudah ada 3 wakil menteri. Betul. Yang mereka adalah ekonom-ekonom handal, punya pengalaman luar biasa, market trust kepada mereka. Saya melihat ada baiknya jika 3 menteri ini yang punya wakil menteri ini yang punya kredibilitas ini dideploy lebih. Jadi ada begitu banyak role yang dibagi kepada wamen, sharing burden, sharing responsibility, sharing risiko. Saya rasa teamwork seperti ini akan diapresiasi oleh pasar. Oke, itu yang perlu dilakukan oleh salah satu yang perlu dihindari adalah soal penyampaian pernyataan oleh seorang Menteri Keuangan yang tidak terlalu reaktif begitu ya. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut Pak Wija, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kami akan melanjutkan dialog kita bersama dengan ekonom Universitas Paramadina, Pak Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, pertanyaan terakhir Pak Wija, apa yang perlu dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo ini terkait dengan 2-3 bulan ke depan yang memang beliau ini optimis bisa cerah ekonomi setelah kemarin melambat begitu, dan apa yang perlu dihindari? 3 poin. Jangan sampai kemudian pernyataan-pernyataan blunder karena kita tahu pasar dan juga masyarakat ini lagi sensitif tampaknya sekarang. Ya, saya akan memulai dengan apa yang harus dihindari. Yang harus dihindari adalah statement-statement yang menggampangkan, statement-statement yang overconfidence. Karena semua pihak paham situasi kita sulit. Kalau overconfident, menggampangkan, itu akan dapat persepsi bahwa yang mengatakan itu tidak paham permasalahan. Kemudian kedua, yang harus dijadikan fokus adalah dalam beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan, mendengar masukan dari banyak pihak, kemudian setelah itu mengeluarkan statement tentang langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan. Langkah-langkah ini harus konkret dan realistis, terutama terkait dengan sustainabilitas fiskal. Karena masalah kita tahun ini dan tahun depan 3, fiskal, fiskal, dan fiskal. Nah, tentang fiskal ini, Pak Purbaya sebagai bendahara itu harus berani tegas. Tidak boleh semua permintaan dana itu diloloskan begitu saja. Situasi keuangan kita sulit. Bagaimana dia bisa menjadi bendahara yang tegas walaupun tidak disuka, tetapi mati. Jadi itu salah satunya yang kemudian perlu dilakukan, termasuk juga hindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan reaktif begitu ya. Jangan sampai kemudian pasar dan juga masyarakat ini kan sedang sensitif begitu ya. Terima kasih ekonom Universitas Paramadina, Pak Wijayanto Samirin telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kita akan nantikan bagaimana langkah ke depan strategis yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Demikian Breaking News Kompas TV, nanti pada pukul 10 pagi kita akan melihat bagaimana jalannya serah terima jabatan Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani kepada Menteri Keuangan Purbaya. Demikian Breaking News Kompas TV, saya Adistila Rasati. Sampai jumpa.